Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kondes, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Buat sahabat aku, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan ya dimanapun berada. Yang lagi menderita atau mendapatkan problem masalah ya, segera diberikan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Masih bersama aku di general reading. Apakah dia akan kembali bersama kamu ya? Artinya akan kembali bersama lagi seperti dulu, bersatu gitu. Mungkinkah dia akan kembali sama kamu? Kita akan lihat ya. Mungkin buat kamu yang sudah putus atau ada masalah, jeda, problem yang tak kunjung selesai ya, atau yang begitu saja terjadi lost contact ya, karena sesuatu hal atau begitu saja dia dan kamu ada problem nggak selesai atau nggak selesai, terus kalian masing-masing tidak ada komunikasi lagi, tapi kalian belum putus gitu, atau kalian mengambil keputusan untuk jeda ya, untuk saling meninggalkan, untuk tujuan introspeksi diri atau apapun itu ya kan? Atau kalian terpisah karena sebuah pekerjaan yang harus memisahkan kalian dan harus mengkat hubungan, atau karena problem besar dan kalian nggak bisa menyelesaikan, akhirnya kalian untuk menyudahi padahal hati kalian masih cinta, masih sayang, atau pertengkaran yang hebat ya, yang membuat kalian harus saling menjas gitu dan akhirnya kalian untuk memutuskan putus, atau rumah tangga yang cerai ya, karena sesuatu yang nggak bisa diselesaikan dan merasa jenuh dengan problem yang tiap hari seperti itu aja. Apakah atau mungkinkah kamu dan dia akan kembali, atau dia akan kembali padamu? Ada sebuah kegelisahan ini selalu mengganggu pikiran, baik pikiran kamu atau pikiran dia. Energi kalian terkoneksi ya. Kalau kamu gelisah, inilah yang dia rasakan saat ini. Dia seperti depresi, seperti stres lah ya. Kalau ringan kan depresi, ini agak sulit tidur sama sekali, tidak bisa tenang hati gitu. Kalau kamu merasakan hal seperti ini, artinya kalian terkoneksi. Tapi ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Jadi letakkan energi kamu. Tapi ini adalah kita membaca tentang dia. Inilah ada energi dia. Ya kalau sama artinya terkoneksi. Ya ada proses di mana dia mengalami sebuah proses dengan permasalahan kalian ya, tentang ketidakbersamaan kalian lagi gitu. Ya kalaupun terhubung kembali, tetapi harapan untuk bisa bersama itu enggak terlihat sama sekali. Masih komunikasi londes, masih saling sayang, tapi dia jauh di sana, aku jauh di sini, LDRan. Tapi untuk mencapai ke arah situ, mungkinkah kami akan bersama lagi? Kita lihatin. Ini adalah sebuah proses, tentang sebuah proses. Dan ini adalah sebuah rencana atau sebuah planning. Ya ini bisa, ini kita berbicara tentang dia. Gondes membaca tentang dia. Tapi ini general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak, dan bisa terbolak-balik energinya. Dia memiliki sebuah rencana. Mungkinkah atau apakah dia akan kembali padamu seperti kemarin, minimal terhubung kembali dan bisa saling bersama lagi. Kembali dalam artian bersatu lagi ya. Oke. Di sini ada pengkhianatan, atau dia kepikiran untuk memikirkan tentang kemarin terjadi pengkhianatan atau tidak ya, ini adalah masalah gitu. Tapi sekarang yang dia rencanakan adalah untuk mengkhianati kamu ya, walaupun sudah putus, tapi dia itu sebetulnya
depresi karena letak kalian yang LDR-an, mungkin yang saling masing-masing. Ya cobalah kamu tuh nge-WA dia dulu. Kalau enggak ya berarti dia memang sudah pengen putus dengan kamu. Ya. Oh begini, kalian sudah terjeda, sudah memutuskan sebuah keputusan untuk terpisah ya. Sebelum dibaca kartu ini, kalian memang sudah memutuskan untuk jeda. Kalian sudah memutuskan untuk masing-masing. Kalian sudah memutuskan untuk tidak lagi terhubung. Kalian atau apapun itu alasannya untuk introspeksi diri atau apapun itu, tapi kalian sudah lost contact. Kalaupun ada kontak-kontakan itu tidak seperti dulu lagi, ya sebatas saja. Tetapi dia sebetulnya dengan keadaan seperti ini dia gelisah. Dia tidak bisa tidur, depresi, bahkan stres memikirkan kamu. Seperti halnya kamu, karena kamu yang menonton video ini. Dan ini ini adalah bagian dari proses kalian berdua, ya. Tetapi ada sebuah rencana, ada planning di sini, di mana dia itu memikirkan, dia ingin berkhianat untuk komitmen kalian sudah menyudahi atau udahlah sudah selesailah, udahlah kita nggak usah bersama lagi lah, kita nggak banyak kecocokan, kita terlalu banyak berantem, kita terlalu banyak drama, kita terlalu banyak hubungan ini toksik. Tapi tidak saat ini, karena jujur dia tidak bisa move on dari kamu, dimana di sini terlihat selalu gelisah. Ya, prosesnya tuh seperti itu, sama ya kayak kamu. Kalau emang ini adalah anak kamu, ini adalah koneksi kamu, dia juga gelisah seperti kamu yang rasakan. Dan dia ingin berkhianat dari bahasanya apa? Berkhianat atau ya kalau kemarin bilang sudah, dia akan berkhianat gitu. Maksudnya berkhianat gimana, Des? Dia intinya merindukan kamu, intinya dia masih mencintai kamu. Jadi omongan itu hanya di mulut saja. Setelah semua terjadi, setelah semua proses terjadi, kalian masing-masing kalian terpisah, terasa bahwa dia mencintai kamu, dia merindukan kamu. Kegelisahan terbentuk, maka dia mengkhianati. Mengkhianati apa? Masih merindukan kamu. Seharusnya kan kalau udah nggak ada hubungan ya sudahlah gitu kan. Tapi dia tidak, dia mengkhianatin kata-katanya sendiri bahwa dia sebetulnya sejujurnya dia masih merindukanmu, masih menginginkan kamu ini ya. Dia akan mempertanggungjawabkan semua kata-katanya dengan kata merindukan kamu dan akan berkhianat. Berkhianatnya bentuknya apa? Kita akan lihat. Apakah kamu akan kembali? Sepertinya dia ingin menghubungi kamu lagi, ingin kembali bisa bersama kamu lagi, seperti halnya kamu. Apakah kamu ingin kembali sama dia seperti dia ingin kembali sama kamu? Aku masih cinta sama dia, Des. Oke, kita lihat. Ada sebuah sisi yang disebut bertanggung jawab dengan apa yang akan dia lakukan, karena dia gelisah. Ini mungkin bagian dari cerita kalian, resiko atau atau efeknya dari kalian mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan emosi. Kenapa berdasarkan emosi? Karena kalian selalu bertengkar dan nggak bisa menemukan titik solusinya. Kemudian atau kalian selalu cemburu yang notabene nggak ada bukti. Dituduh itu nggak enak sekali ya. Jadi jangan pernah menuduh kalau tidak mau dituduh. Dan akhirnya menjadi sebuah awal kehancuran atau awal kegagalan dari sebuah hubungan, sehingga terjadi yang namanya saling masing-masing. Dan ternyata setelah kalian terpisah atau terjeda atau apapun itu, kamu berdua sama-sama tidak bisa. Setelah introspeksi diri yang kamu dapatkan atau dia dapatkan adalah bahwa kalian masih saling merindukan. Dan apakah kalian akan bisa bersatu lagi? Sepertinya bisa, karena dia akan berkhianat dengan komitmen untuk menyudahi atau meninggalkan hubungan ini atau menyudahi hubungan ini. Dia
akan berkhianat karena dia akan menghubungi kamu. Sebentuk rasa dari tanggung jawab berkhianat itu karena dia nggak tahan, merindukan kamu. Fokus ya. Kalau kamu ada di ranah ini kurang detail silahkan personal reading. Kalau kamu bukan ranahnya tetapi kamu menonton video ini, ambil pembelajarannya. Jangan pernah mengambil sebuah keputusan dalam keadaan emosi. Dia akan berjuang. Dia melakukan sebuah planning untuk berjuang kembali untuk bisa bersama kamu. Itulah sebentuk keputusan dari pengkhianatan dia, bahwa dia apa sih namanya kalau wong Jawa itu menjilat ludah sendiri. Berkhianat itu maksudnya, iya, menjilat ludah sendiri untuk bisa ingin mendekati kamu lagi, ingin berhubung dengan kamu lagi, dan dia ingin berusaha untuk bisa bersama kamu lagi. Apakah itu yang kamu inginkan? Mungkin ini yang terjadi dalam awal pemikiran dia saat ini. Berkhianat, menjilat ludah sendiri. Kenapa? Karena jujur kalian berdua itu saling mencintai. Cuman kalian itu egonya mungkin tinggi, atau emosinya tinggi, atau sebentar-sebentar itu selalu apa kata orang, beda prinsip. Atau sebentar-sebentar kalian itu menjalin sebuah hubungan itu 2 harinya baik, 3 harinya kalian cekcok, adu argumen, apalah bla 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 bla. Dan itu selalu berjalan seiring waktu berjalan tuh, sampai pada titik waktunya kamu tidak bisa mengambil sebuah keputusan dengan hati tenang. Jadi dalam keadaan emosi apapun kamu keluarkan. Ya sudahlah, kita menyudahi aja hubungan ini. Sebetulnya itu hanya sebuah keputusan sesaat yang kemudian baru kamu sadari bahwa kamu sebetulnya juga merindukan dia seperti dia juga merindukan kamu. Apa itu? Ego yang terlalu diumbar-umbar. Sebuah keinginan yang harus. Ya kalau kamu nge-WA nggak dibalas bukan berarti dia nggak mau balas. Mungkin karena dia nggak pegang HP, atau kasarannya dia nggak punya kuota. Tahu nggak? Orang kaya juga nggak punya kuota. Cowok juga bisa nggak punya kuota. Cewek juga bisa nggak punya kuota, ya kan? Atau dia sibuk bekerja karena dia pekerjaannya tidak bisa santai-santai seperti yang lainnya. Karena dia orang yang tekun bekerja mungkin, jadi untuk hal-hal pribadi itu lebih dia kesampingkan. Tapi suatu nanti kalau butuh ada waktu dia bukan tipe romantis mungkin ya. Maybe begitu. Ya, kemudian ini menjadi permasalahan. Balasnya telat, biasanya semenit langsung dibalas sampai 10 menit. Ini jadi problem buat kamu atau buat dia, bisa terbulak-balik. Artinya ego, kurang pengertian, menuduh sesuatu hal yang kamu nggak lihat sendiri. Sebetulnya gini ya, hubungan antara kamu dan dia langsung menyatu dan saling mengontrol. Tetapi yang pasti, walaupun kalau menjalin hubungan satu sama lain saling komitmen atau saling mencintai, tetapi tetap ada batasan. Bahwa dia punya kehidupan sendiri, kamu pun punya kehidupan sendiri. Apalagi masih pacaran. Sudah menikah pun masih punya hak masing-masing. Yang penting tidak melanggar dari komitmen pernikahan. Seperti itu. Suamimu masih punya hak untuk dirinya sendiri, ya kan? Hak bisa berteman kembali dengan orang-orang banyak, berkumpul dengan orang-orang banyak, dan kamu pun seperti itu. Tidak ada yang disebut namanya sebuah ikatan yang dominan. Jadi mungkin disinilah yang membuat problem ini terjadi, kemudian mengambil sebuah keputusan menyudahi, dan akhirnya kamu masih saling merindukan. Ya, bicara dengan kata tenang, redam hati. Kalau cuma WA nggak dibalas, ya sabar, nanti juga dibalas.
Kalau nggak dibalas lagi ya ditelepon. Kalau ditelepon nggak diangkat, 1 kali oke, 2 kali oke, 3 kali boleh kamu tanya face to face kayak gitu. Ada yang disebut namanya toleransi, dimana dia juga punya kesibukan, dia selingkuh Des. Ya itu caranya, kalau pertama kamu nge-WA nggak dibalas, kedua nggak dibalas, ketiga nggak dibalas, telepon. Kalau sudah telepon 1 kali nggak diangkat, 2 kali nggak angkat, 3 kali kamu boleh bertemu, atau kamu boleh menyudahi hubungan ini tanpa kata. Kalau kamu memang tahu dia ada selingkuhannya, kalau kamu cuma menebak-nebak, nggak akurat, itu namanya menuduh. Dia sudah mempertimbangkan, memikirkan untuk menghubungi kamu, untuk berjuang, untuk bisa bersama kamu lagi. Mungkinkah atau apakah kalian akan bersatu lagi? Insya Allah. Ya, terlihatnya seperti itu. Seperti halnya kamu juga harus berjuang. Kalau kamu menginginkan kebersamaan ini lagi, bisa bersama, dia berjuang, kamu juga harus berjuang. Tapi ingat, ini adalah general reading, bisa terbolak-balik. Ya. Ada kekhawatiran, ya, bingung dia sebetulnya, tetapi dia akan melakukan perjuangan ini. Resikonya ditolak, ya sudahlah gitu. Resikonya diterima kembali, ya alhamdulillah. Gitu loh. Ya. Ya, namanya usaha ya kan. Namanya juga masih cinta. Ya, cinta itu indah, tetapi kalau kita menempatkannya nggak bagus, ya bentar-bentar, waktu belum saling komitmen cinta, itu kalian tuh rukun, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, tentang kehidupan dia, atau dia tentang kehidupan kamu, saling-saling. Tetapi kenapa ya setelah menjalin sebuah ikatan atau komitmen cinta itu kayak ngerasa memiliki total, dan akhirnya menjadi sebuah kontrol, dimana semuanya ibaratnya tuh kamu harus tahu. Sebetulnya dalam sebuah hubungan itu tidak semuanya harus dikatakan pada pasangan, walaupun secinta apapun, karena ada sesuatu hal yang tidak harus disampaikan tetapi harus dimengerti, seperti itu. Dia patah hati, ada yang namanya broken feeling, patah hati setelah berpisah dengan kamu itu. Seperti kamu, ya kan? Enggak, Andes, aku enggak. Tapi kenapa kamu kepo? Ya terserah kamu mau mengakui atau tidak, itu hak kamu. Tetapi terlihatnya yang aku baca di sini, si dia, tapi ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Si dia patah hati dengan keadaan ini. Ya. Dengan keadaan seperti ini yang seharusnya itu diperbaiki, bukan dihabisi. Kenapa? Karena kalian tidak sanggup lagi bertengkar. Seharusnya kalian harus lebih memanage emosi kamu, ya kan? Memanage emosi kamu, jangan sampai sesuatu hal yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bilangnya sudah nggak suka, sudah nggak mau, padahal masih cinta. Itu namanya tidak menjadi diri kamu sendiri dan memakai topeng. Begitu, ya kan? Sekarang merindu kan? Ya, dia patah hati dengan perpisahan ini. Dia patah hati dengan separationnya. Dia patah hati dengan penyelesaian ini. Mungkinkah kalian bisa bersama lagi? Insya Allah. Kalau kamu berusaha, dia berusaha, dan kalian bisa menurunkan ego masing-masing menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk ke depannya, insya Allah akan bersama lagi. Ya. Hati dan kunci. Kuncinya itu ada di hati. Hati adalah kuncinya. Kalau kamu bisa membuka hati menjadi lebih baik, seperti halnya dia juga bisa membuka hati menjadi lebih baik. Tidak mengedepankan ego, tidak mengedepankan egois, tidak mau menang sendiri. Insya Allah. Kuncinya adalah di hati kalian masing-masing. Saling memaafkan, saling berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya, saling koreksi diri,
Tidak usah cepat-cepat cemburu, tidak usah cepat-cepat overthinking. Jangan pelihara itu overthinking. Itu seperti benalu yang akan dengan segera ya tumbuh menjalar menjadi sesuatu yang rindang di hati saya. Sebentar-bentar negatif thinking, sebentar-bentar overthinking, sebentar-bentar. Nah itu jangan memelihara negatif thinking di hati kamu. Dia akan tumbuh merindang seperti benalu, menyakitkan. Jadi pengen kepo lah, jadi pengen inilah. Jangan pernah kepo kalau menjalin hubungan, karena itu hanya menyakiti diri kamu sendiri. Jangan banyak cari tahu tentang siapa dia. Boleh latar belakangnya, boleh ya, pinjam KTP-nya boleh ya, silsilah keluarganya kamu mau tahu boleh, kakak ya, mimil kakak. Tapi nggak usah cari tahu apakah dia punya selingkuhan atau punya. Mencari latar belakangnya boleh, tapi kamu harus siap jika kamu ingin mengetahui tentang latar belakang orang yang kamu cintai, karena semua orang mempunyai masa lalu ya. I like you, dia menyukai kamu totalitas, tetapi harus menyudahi hubungan ini karena ego masing-masing. Inilah dia ya. Letakkan energi kamu di mana? Apakah kamu di sini, ataukah kamu menjadi dia, atau dia menjadi kamu? Atau kalian sama? Kalau sama artinya energi kalian terkoneksi, bahwa dia mencintai kamu juga. Ada yang disebut namanya karmic relationship ya, karmic relationship. Karmic itu apa? Karmic relationship itu adalah hubungan karma. Karma sendiri adalah perbuatan dari hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut. Nah, sekarang kamu mengalaminya, dia juga mengalaminya, karena perbuatan kalian mengambil keputusan yang terburu-buru karena beralaskan emosi atau lepas kontrol, ya kan? Ya enggak? The swords and rose, ada pedang dan ada mawar, ada di ambang ya. Pedang itu adalah sebuah keberanian, mawar itu adalah sebuah kelembutan atau cinta. Kalau kamu masih sayang sama dia, lakukan perjuangan seperti hanya dia akan melakukan perjuangan ini untuk bisa bersama kamu lagi ya, seperti itu. Mungkinkah atau apakah atau mungkinkah kalian bersatu lagi? Insya Allah, karena kalian masih mempunyai rasa yang sama ya, rasa yang sama. Sebut namanya dalam doamu kalau kamu masih sayang. Mintalah pada Allahmu, pada Tuhanmu. Lewat apa? Lewat berdoa, karena doa itu dahsyat. Dan cintailah dia karena Allah, karena Tuhanmu, atau menurut keyakinan kamu. Kamu tidak bisa memaksakan, karena semua ada di kuasanya, kuasa Allah, kuasa Tuhan ya. Hari ini kamu jatuh cinta, kangen dia, besok pagi bisa tidak. Seperti halnya dia juga. Jadi berserah pada Sang Pemilik alam semesta dengan segala keputusannya, dengan segala rencananya. Yang pasti kamu berusaha untuk bisa mendapatkan dia kembali, yaitu dengan doa. Begitu. Oke. Ya. Ini pesan untuk kamu. Dia punya cara tersendiri untuk mencintai kamu. Tuh kan. Dia akan meninggalkan kamu, sudah mungkin ya. Kalau kamu nggak mau, mungkin juga dia akan meninggalkan kamu, karena di sini dia ada kekhawatiran mau diterima atau enggak gitu ya. Dia diam-diam mencintai kamu. Ya sudah siap mental dia di sini. Ini adalah sebuah pilihan, diterima atau tidak. Itu nanti. Yang pasti dia akan berjuang untuk bisa mendekati kamu lagi atau bisa bersama kamu lagi. Kocok kartu, ambil 2 kartu. Oke. Kocok kartu dan ambil 2 kartu. Apakah mungkin
kamu bersama dia lagi, atau kalian bersatu lagi. Fokus ya. Ada dalam santainya dia berdoa, bermohon. Di saat dia sendiri dia banyak berfokus ya pada sang pemilik alam semesta, berdoa. Ini adalah kebahagiaan cinta yang kalian akan dapatkan. Ada kerinduan besar yang dia rendam, seperti kamu juga merindukan dia. Dia berjodoh denganmu hingga menikah. Amin. Allahumma amin. Ya. Oke. Jadi apakah mungkin kalian akan kembali? Apakah atau mungkinkah kalian bersama lagi? Terlihatnya iya. Besar kemungkinan iya. Yang kurang detail silakan personal reading, yang sudah detail silakan ini jadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan mengulangi sesuatu hal seandainya nanti dia bersama kamu lagi, dan perbaiki kedepannya untuk menjadi lebih baik. Dan jangan pernah lelah untuk meletakkan semua harapan kamu ini hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhanmu atau menurut keyakinan kamu. Dan tetap berdoa yang terbaik, menjadi orang baik, tetap berjalan di rel kebenaran. Semuanya dibicarakan baik-baik, jangan menggunakan emosional atau egois yang akan membuat sebuah hubungan menjadi tidak harmonis dan kemudian saling menyalahkan. Ya, oke. Di sini ada energi Gemini, ada energi Virgo, juga ada energi Sagittarius. Ya, di sini ada energi kita lihat dulu, ada energi Leo ya, ada energi Leo juga. Di sini juga ada energi Cancer. Ada juga energi Gemini, kuat sekali. Ya, hanya energi itu yang tersirat dan tercurah di tempahan kartu ini. Ada kesalahan adalah milik Genis Mendestar tentang hati dan jiwa, kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna. Tetap bertegang teguh pada Sang Pemilik alam semesta, karena rencana Allah hanyalah yang terbaik, yang tersempurna. Apapun yang terjadi, ikutin alurnya, nikmati prosesnya, tetap berserah diri pada Sang Pemilik alam semesta. Dan ini adalah prediksi sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, tidak untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Ada kesalahan milik Gondes, ada kebenaran mutlak Sang Maha Sempurna. Ya, terima kasih sudah klik video ini. Yang suka silakan like, komen, dan subscribe jangan lupa, dan tekan tombol notifikasi agar mendapatkan video-video terbaru Gondes. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkatimu. Amin. Bye.